Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 30 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar dari buah-buah yang kami hasilkan dunia mengenal bahwa kami adalah pengikut Kristus yang sejati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 30 Juni tahun 2022 berjudul, Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat inti terdapat dalam Matius 7 ayat 17-20 yang berbunyi, Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak peduli seberapa tinggi profesinya, dia yang hatinya tidak diisi dengan kasih kepada Allah dan sesamanya bukanlah murid Kristus. Meskipun dia memiliki iman yang besar dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan mujizat, namun tanpa kasih, imannya tidak akan berharga. Dia mungkin menunjukkan kedermawanan yang besar, tetapi jika hal itu berasal dari motif lain selain kasih yang tulus, bahkan memberikan semua hartanya untuk memberi makan orang miskin, tindakan itu tidak akan menjadi kepujian bagi dia maupun untuk kebaikan bagi Allah. Dalam semangatnya, dia bahkan mungkin menemui kematian seorang martir, namun jika dia tidak memiliki kasih, dia akan dianggap oleh Allah sebagai seorang bersemangat yang menipu atau seorang munafik yang ambisius. Dikutip dari Testimonies Jilid 5 halaman 168. Ada kefasihan yang jauh lebih berkuasa daripada kefasihan kata-kata dalam kehidupan seorang pengikut Tuhan sejati yang murni dan benar. Keadaan seseorang lebih berpengaruh daripada kata-kata. Adalah tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Untuk meyakinkan orang lain akan kuasa anugerah Tuhan, kita harus mengenal kuasa itu dalam hati dan kehidupan kita. Kabar baik yang kita kemukakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa seharusnya lah kabar baik yang telah menyelamatkan jiwa kita sendiri. Hanya melalui iman yang hidup dalam Tuhan sebagai juru selamat pribadi itulah yang memungkinkan kita menanamkan pengaruh dalam dunia yang ragu-ragu ini. Jikalau kita menolong orang berdosa dari arus yang keras, kaki kita harus lebih dahulu berpijak di atas batu karang yang adalah Yesus Kristus. Lencana keagamaan bukanlah tanda lahiriah, bukan dengan memakai tanda salib atau mahkota, tetapi itu adalah sesuatu yang menyatakan kesatuan antara manusia dengan Allah. Dikutip dari seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 435 dan 436. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Buah dihasilkan dari suatu proses yang terjadi di dalam. Artinya, apa yang tampak di luar adalah hasil dari apa yang terjadi di dalam. Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 441 paragraf 3, berbunyi, Dalam kehidupan seorang Kristen yang benar, perhiasan secara luar selamanya sesuai dengan damai yang di dalam hati dan kesucian. Tampilan luar dan sumber yang ada di dalam adalah sesuai. Pohon anggur menghasilkan buah-buah anggur. Itu sebabnya oleh buahnya lah kita mengenal mereka. Pohon mangga dikenal sebagai pohon mangga karena buahnya adalah pohon mangga. Proses yang terjadi di dalam pohon mangga adalah untuk menghasilkan buah mangga. Oleh karenanya,
Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 329 paragraf 1 menjelaskan. Juru selamat menyatakan, "Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Matius 7 ayat 20. Semua pengikut Kristus yang sejati menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Kehidupan mereka bersaksi bahwa pekerjaan baik telah dikerjakan di dalam diri mereka oleh Roh Allah, dan buah mereka adalah kekudusan. Inilah yang ayat inti renungan hari ini nyatakan. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu adalah hasil dari sesuatu yang baik yang terdapat di dalam diri kita, yaitu pekerjaan Roh Allah. Bagaimana untuk dapat menerima pekerjaan Roh Allah dalam hidup kita? Dengan cara menerima Roh Anak Allah. Sebab Allah, yaitu Bapa, terlebih dahulu di dalam Anaknya, dan melalui Anak Allah kita dapat menerima Roh yang dari Bapa. Perhatikan Roh Nubuat menyatakan akan hal tersebut dalam Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf 1. Berbunyi, Bapa memberikan Roh-Nya kepada Anak-Nya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya. Itu sebabnya Paulus berkata, hanya ada satu Roh, Efesus 4 ayat 4, yaitu dari Bapa kepada Anak dan dari Anak kepada kita. Itulah sebabnya juga Yesus telah berkata dalam Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Karenanya jelas bahwa untuk menerima Roh Allah, kita harus menerima Roh Anak Allah, yaitu Roh Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers edisi 1892, halaman 451 paragraf 2, menyatakan, jika kita adalah ranting-ranting yang hidup dari pokok anggur yang benar, kita akan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Jika kita mau menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah, maka kita harus terhubung kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, buah yang baik adalah hasil dari kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Tetapi, kita perlu juga tahu yang berikut ini. Ye shall receive power halaman 74 paragraf 3 menyatakan, tidak semua yang menyebut nama Kristus adalah satu dengan Kristus. Mereka yang tidak memiliki roh dan kasih karunia Kristus bukanlah miliknya, apapun profesi mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Adat dan kebiasaan yang mengikuti tatanan dunia tidak menjalankan prinsip-prinsip hukum Allah, dan karena itu tidak menghirup rohnya atau mengekspresikan karakternya. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Karenanya untuk menjadi milik Kristus penting bagi kita untuk memiliki roh Kristus. Dan mereka yang memiliki roh Kristus akan mengeluarkan buah-buah kebenaran, yaitu buah-buah roh. Jadi, meskipun kita mengaku pengikut Kristus, namun jika kita tidak memiliki roh Kristus, maka akan nyata dari buah-buah yang kita hasilkan bahwa kita bukanlah milik Kristus. Dan tidak hanya itu, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 201 paragraf 1. Meskipun dia memiliki iman yang besar dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan mujizat, namun tanpa kasih, imannya tidak akan berharga. Artinya, kasih itu vital. Namun, apa hubungannya dengan buah-buah yang kita hasilkan? Kita baca penjelasannya dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 353, paragraf 2. Berkata, dia yang dipersatukan dengan Kristus mengambil bagian dari getah dan makanan pokok anggur akan mengerjakan pekerjaan Kristus. Kasih Kristus harus ada di dalam dia atau dia tidak bisa berada di dalam pokok anggur. Kasih tertinggi kepada Allah dan kasih kepada sesamamu setara dengan kasih yang kamu berikan kepada dirimu sendiri adalah dasar dari agama yang benar. Jadi, saudaraku dalam Tuhan,
Bila kita mau tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, serta menerima sari getah dari pokok anggur yang benar agar kita hidup, maka kita harus memiliki kasih Kristus di dalam kita. Nah sekarang, bagaimana caranya untuk memiliki kasih Kristus? Manuskrip Releases volume 5 halaman 75 paragraf 4 menyatakannya. Kita membutuhkan lebih sedikit dari diri kita sendiri dan lebih banyak membutuhkan kasih Kristus. Kita membutuhkan kuasa kasih karunia Allah yang ada di dalam kebenarannya. Kita mungkin mengakui kebenaran, tetapi jika kita tidak dibaptis dengan Roh Kristus ke dalam roh kasih dan kelembutan, kita membutuhkan pertobatan kembali. Untuk memiliki kasih Kristus, kita harus dibaptiskan dengan Roh Kristus. Itulah yang diterima oleh jemaat yang mula-mula, dan inilah yang harus kita miliki sebagai umat yang sisa di penghujung zaman akhir ini. Dengan memiliki Roh Kristus, kita memiliki kasih Kristus. Dengan memiliki kasih Kristus, maka kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan dengan tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, kita pun berbuah, yaitu buah-buah roh. Maka, dari buah-buah yang kita hasilkan, dunia akan mengenal pengikut Kristus yang sejati. Sebagai tanda kita beragama bukanlah dengan memakai tanda lahiriah, tetapi rohaniah, yaitu kesatuan kita dengan Allah. Dan kita bersatu dengan Allah hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar dari buah-buah yang Kristus hasilkan dalam hidup kita, kita menjadi saksinya kepada dunia, dan banyak yang bertobat dan datang kepada Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting sekali bagi kami pada pagi hari ini, sebab kami dikenal dari buah-buah yang ada dalam hidup kami. Dan buah-buah itu bukan hasil usaha kami, tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya penting bagi kami untuk memiliki Roh Kristus dalam hidup ini, agar kami menjadi milik Kristus dan berbuah. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, dan bila mana kami menerima Roh Kristus dalam hidup kami, maka kasih Kristus menjadi bagian kami, dan itulah yang melayakkan kami untuk tinggal dalam Dia dan Yesus dalam kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.